Judul daripada khotbah hari ini adalah proses kehidupan. Saudara, di dalam kita menjalani proses kehidupan, ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Betul gak Bapak Ibu ya? Di dalam kita menjalani proses kehidupan kita ini, banyak hal yang kita gak bisa mengerti. Tetapi pagi ini, Tuhan mau setiap kita termasuk saya, untuk mengerti satu hal, bahwa untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, untuk menjadi seseorang yang berhasil di mata Tuhan. Seorang suami yang berhasil, seorang istri yang berhasil, jadi orang tua yang berhasil, menjadi seorang karyawan yang berhasil, menjadi seorang pengusaha yang berhasil, menjadi seorang pelayan Tuhan yang berhasil. Satu hal yang Tuhan mau untuk kita mengerti, bahwa untuk menggenapi rencana itu dalam kehidupan kita, Tuhan memakai semua orang yang ada di dalam kehidupan kita. Baik itu yang baik-baik, maupun juga yang jahat-jahat sama kita. Tuhan akan pakai semuanya itu. Satu hal yang terkadang ini enggak dipahami oleh seseorang di dalam ketika dia mengikut Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan hanya akan pakai orang-orang baik di sekeliling saya untuk menopang saya, untuk membangun saya, untuk menguatkan saya, untuk menghibur saya. Tetapi hal yang juga kita harus pahami bahwa Tuhan juga memakai orang-orang yang jahat sama kita, yang nipu, yang mengkhianati, yang ngomongin kita, yang fitnah kita, yang rendahin kita, yang menghina kita. Tuhan juga pakai mereka untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Kitab Kejadian pasal 45. Kisah tentang daripada Yusuf. Di dalam ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan demikian, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu, siapa ini kamu itu? Saudara-saudaranya yang jahat. 10 saudaranya yang jahat. Yang telah jual Yusuf ke Mesir. Dikatakan, bukan kamu yang telah menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Melalui ayat firman Tuhan ini, Pak Yusuf sedang berkata gini, memang kamu itu jahat sama saya, tetapi melalui kamu Tuhan pakai untuk membawa saya ada di Mesir. Untuk apa? Menggenapi rencana Allah. Menjadi seorang Perdana Menteri. Saudara, ini yang dikatakan oleh Yusuf. Dan hari ini Tuhan juga kita mau belajar mengerti. Kalau kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, maka Allah turut bekerja atas segala sesuatu atau melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk melalui orang-orang yang jahat sama kita. Melalui orang-orang yang ngomongin kita, melalui orang-orang yang sirikin kita, melalui orang-orang yang tidak baiklah sama kita. Saudara, iblis tahu itu, bahwa wah Tuhan ini hebat banget. Dia pakai segala macam cara untuk membuat rencananya digenapi dalam kehidupan seseorang. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah begini saudara. Iblis tidak suka setiap kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia gak suka ketika dia bisa melihat kita menjadi seorang suami yang berhasil. Dia gak suka melihat kita sebagai seorang istri yang berhasil. Dia gak suka ketika melihat kita menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Atau seorang pekerja yang berhasil. Atau seorang pelayan Tuhan yang berhasil. Intinya adalah Tuhan gak suka iblis gak suka melihat kita itu berhasil. Maka itu iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah
dia berusaha untuk memahitkan hati kita. Dia berusaha membuat hati kita menjadi sakit hati, menjadi pahit. Melalui apa? Melalui apa yang dilakukan oleh orang-orang itu yang jahat. Ketika ada orang fitnah kita, kita menjadi sakit hati. Ketika ada orang rendahin kita, kita menjadi sakit hati. Ketika ada orang yang menyinggung kita, kita menjadi sakit hati. Dengan segala macam hal yang tidak baik yang orang lain lakukan dalam kehidupan kita. Iblis pengennya kita itu tersandung dengan cara menjadi sakit hati. Saudara, lalu bagaimana caranya? Saudara, ada satu hal yang saya mau ajak kita pahami adalah begini. Bahwa saya tidak akan pernah bisa mencegah orang lain untuk melukai dan menyakiti hati saya. Saya tidak pernah bisa mencegah, tiba-tiba ada orang yang datang lalu kata-katain saya. Di tengah jalan pun kita bisa saja ngadapin kayak gitu, bukan? Kita berhenti di lampu merah, kita benar, lalu ada orang pengen nyodok, terhalang sama kita, lalu dia nerabas, lalu sambil maki-maki kita. Betul gak sih saudara? Itu bisa saja terjadi. Jadi kita tidak pernah bisa mencegah orang lain itu menyakiti dan melukai hati kita. Tetapi ini yang perlu kita pahami. Kita sama-sama bisa mencegah diri kita sendiri, hati kita sendiri untuk menjadi terluka dan tersakiti. Alias menjadi sakit hati. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju sampai di sini? Mau enggak kita baca kalimat yang besar itu? Katakan begini, saya bisa mencegah hati saya menjadi terluka dan sakit hati. Amin. Bilang kiri kanannya ya, bilang kiri kanan. Kalau di keluarga gitu ya, ngomong sama dia ya. Bilang 1, 2, 3, saya bisa mencegah hati saya menjadi terluka dan sakit hati. Jadi mulai hari ini kita gak bisa bilang gini lagi ya, bahwa gara-gara dia jadi saya sakit hati. Tuh gara-gara dia omongin saya jadi benci gitu kan. No. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mencegah mereka menyakiti kita, betul gak saudara? Ada orang-orang yang mencoba menyakiti, melukai hati kita. Kita gak pernah bisa cegah. Orang lain lakukan itu, tetapi kita bisa mencegah diri kita untuk tidak menjadi terluka dan menjadi sakit hati. Setuju sampai di sini? Lalu caranya bagaimana? Caranya juga cuma satu, untuk kita bisa mencegah hati kita menjadi terluka dan tersakiti atau menjadi sakit hati. Atau caranya kita mengobati kalau sudah terlanjur, hati kita menjadi sakit, terluka, caranya cuma satu, yaitu adalah mengampuni. Saudara, hanya dengan cara mengampuni. Enggak ada cara yang lain untuk bisa menyembuhkan hati yang terluka dan sakit hati. Mengampuni. Ada orang-orang pakai cara yang lain. Udah jangan diingat-ingat, udah gak usah diingat-ingat, udah lupain. Enggak bisa saudara. Atau ada juga yang berkata begini, udah menghindar aja, melarikan diri. Ada dia tuh di situ tuh, yang gue sebel, gue gak mau ke situ, kayak gitu. Ada di gereja lagi dia nongol, ya ampun, gue udah sebel banget lihat muka dia. Udah gue pindah gereja aja. Ada orang pakai caranya begitu. Ada yang lain di dalam keluarga, anak-anak benci, sebel sama orang tua. Mereka larikan diri keluar rumah. Pergi dari rumah. Ada suami, sebel sama istrinya, benci sama istrinya, malas pulang ke rumah. Pulang cuman kalau buat tidur doang, pagi-pagi udah pergi. Menghindar, melarikan diri. Atau mungkin yang lain-lain caranya. Ada juga yang pakai caranya begini, nutup-nutupin, pura-pura seperti seolah tidak ada apa-apa. Padahal di hati gretak gitu ya bunyinya ya. Saya nggak tahu bunyinya saudara seperti apa ya. Kretak, kesel, benci banget. Tetapi ketika ketemu dia, hai, udah lihat mati. Nih dia nih belatung nih, kesel banget gitu di hati. Nutup-nutupin, ada nggak kayak gitu? Ada. Di sini nggak ada. Ada. Pura-pura, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya mau beritahu begini, cara pura-pura, cara menghindar, cara melarikan diri, atau cara seolah-olah udahlah, lupakan aja, udahlah. Semua itu tidak akan pernah bisa menyembuhkan sakit hati dalam diri kita. Dan sakit hati itu bahayanya adalah kalau dibiarkan seperti kanker katanya.
Sel kecil di dalam dibiarkan nggak diberesin, lama-lama terus, akhirnya ngegrogotin apa yang di dalam. Orang sakit hati nggak kelihatan dari luar awalnya, nggak kelihatan. Kelihatannya baik-baik aja, fine-fine aja. Dia bisa ketawa hahi-hahi, tetapi apa yang ada di dalam ini pelan-pelan akan ngerogotin. Yang mati duluan apa? Rohaninya akan mati duluan. Mulai lagi, lebih lagi mulutnya jadi pahit. Ngomong nyinyir, ngomong menyakiti dan sebagainya. Dan hal yang lain adalah nanti saudara akan dengar di bagian khotbah ini. Shalom saudara-saudara semua. Tadi Pak David pause di bagian isinya. Mengampuni. Mengampuni gampang, susah. Yang bilang mengampuni gampang boleh lambaikan tangannya. Gampang, wah satu puji Tuhan masih ada ya. Yang bilang susah mengampuni, boleh angkat tangannya. Susah ya. Jadi mengampuni itu susah karena apa? Biasanya yang menyakiti kita itu orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita, suami kita, istri kita, itu yang bikin kita sakit hati. Anak-anak kita, orang tua kita gitu ya, itu yang bikin kita sakit hati. Orang yang kita kasihi sedemikian rupanya menyakiti kita. Kita tuh mikirnya gini, saya tuh udah sayang segitu sayangnya sama kamu. Kenapa kamu melakukan itu sama kita? Itu yang membuat kita jadi sulit mengasihi. Sulit mengampuni gitu ya. Sulit mengampuni. Kenapa? Jadi mengampuni itu memang pada dasarnya sulit buat kita. Tapi kita harus minta sama Tuhan karunia untuk mengampuni. Kita harus minta pada Tuhan yang memiliki kasih itu sendiri untuk kembali memunculkan kasih kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Jadi di Ibrani pasal 12 ayat 15, sebentar ya. Nah, Ibrani 12 pasal 15 bilang bahwa kita itu nggak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan supaya tidak timbul akar yang pahit, gitu ya. Akar yang pahit itu kalau orang tidak mengampuni itu jadi pahit buat dirinya sendiri. Apa yang keluar dari mulutnya itu selalu pahit, nyinyir, nggak suka, kepo, pikirannya banyak. Orang mau tahu aja urusan orang gitu ya. Terus terlalu banyak berpikiran. Awalnya buat dirinya sendiri. Lama-lama keluar dari dirinya sendiri, jadi rusuh, membuat kerusuhan. Bilang sana, bilang sini, mulai mempengaruhi. Si Anu begini loh, si Anu begitu. Itu efek tidak mengampuni itu. Efek tidak ada pengampunan dalam kehidupannya. Dan menjadi toksik. Kita tahu ya di lingkungan kita tuh ada yang namanya, begitu amat. Toksik gitu ya. Itu kan bahasa gaul sekarang gitu ya. Jadi dia meracuni, membuat dampak yang tidak baik buat lingkungan. Itu efek yang tidak mengampuni. Jadi timbul pahit dari dalam dirinya, bikin kerusuhan di sekitarnya dan mempengaruhi orang di sekelilingnya. Nah, kalau kita udah tahu ciri-ciri orang yang seperti ini, kita hati-hati yang pertama. Hati-hati jangan sampai kitanya tercemar. Tapi bukan berarti kita harus menjauhi. Ingat, orang dengan ciri-ciri ini hatinya lagi sakit sebenarnya. Hatinya lagi sakit. Kita harus tetap menjaga hubungan dengan mereka, tapi tentunya dengan tidak tercemar gitu ya, tidak menjadi cemar. Karena yang poin ketiga adalah mencemari orang ini. Kita harus tetap membangun kasih dengan tujuan perubahan hidup dari orang yang sedang tercemar. Kita selalu tujuannya adalah mereka berubah, tidak menjadi toksik lagi gitu ya. Jangan dijauhi kalau setiap ada ketemu teman-teman atau saudara atau anggota keluarga yang seperti ini, jangan dijauhi. Mengampuni itu ternyata kita agak beda sama orang dunia.
Kalau orang dunia bilang, ya udahlah, saya mah nggak marah, udah nggak marah lagi gitu ya, udah nggak marah lagi. Tapi kalau ketemu, mendingan gak usah ketemu lah ya, melengos aja gitu ya, mendingan gak usah ketemu. Udah nggak marah lagi kok, tapi udah mendingan gak usah urusan deh gitu ya. Nggak marah lagi kok, cuma pengen diem. Nah, pernah ada yang begitu? Udah nggak marah lagi pengen diem aja gitu kan. Udah diampunin kok, cuman pengen diem aja gitu ya. Sebenarnya di dalam dasar hati kita masing-masing, kita tahu persis kita sudah mengampuni atau belum. Kadang-kadang mungkin kita bisa ngomong sama sesama kita, sama istri kita, suami kita bahwa gua mau udah ngampunin. Tapi di dalam dasar hati kita, kita tahu persis kita mengampuni atau enggak. Setuju ya? Setuju ya? Apapun yang kita omongin di mulut, orang mungkin bisa percaya, tapi kita tahu persis apa yang di hati kita. Kita sudah mengampuni atau belum? Setuju ya? Jadi kita itu mengampuni itu enggak boleh cuman di mulut aja. Tapi harus di pikiran, di hati, di tindakan itu mengampuni. Di Matius 18 ayat 35 bilang bahwa Bapakku di surga juga akan berbuat demikian. Maksudnya tuh demikian tuh apa? Ini cerita mengenai yang hamba yang mempunyai hutang kepada tuannya. Tapi pada saat si hamba ini udah diampuni nih, ceritanya hamba ini punya hutang sama tuannya diampuni. Nah tapi dia ketemu temannya yang punya hutang, lebih kecil daripada hutangnya dia, tapi dia tidak mengampuni. Gitu ya. Jadi hamba yang bandel ini dihukum sama tuannya. Jadi konsepnya di sini adalah bahwa hamba ini jadi tidak diampuni karena dia nggak sungguh-sungguh mengampuni saudaranya. Tidak mengampuni dengan segenap hatimu katanya. Jadi kita di sini diajarkan bahwa mengampuni itu enggak cuman di mulut, tapi mengampuni itu di pikiran. Apakah kita masih punya pikiran yang negatif sama dia? Masih mikirin yang jelek-jelek buat dia, gitu ya? Apakah kita sudah punya balik lagi kasihnya seperti yang dulu, gitu ya? Dengan hati yang benar itu seperti nggak cuman di mulut, di pikiran kita apakah sudah memikirkan yang baik buat dia, gitu ya? Ciri-ciri kita sudah mengampuni dengan segenap hati itu ada 3. Yang pertama adalah tidak ingat-ingat lagi. Tidak ingat-ingat lagi. Mungkin pertama kali kita mengampuni kita akan ingat sekali, 2 kali. Tapi secara sadar kita tidak akan terus mengingat-ingat. Karena kita sudah mengampuni. Yang kedua adalah pada saat kita mengampuni dengan segenap hati, pastikan bahwa kasih itu muncul lagi. Kasih itu muncul lagi. Pada saat kita tidak mengampuni, kasih itu diambil, hilang. Ada yang di sini pada saat hatinya sakit masih bisa mengasihi, boleh lambaikan tangannya? Enggak ada ya. Pada saat kita belum tidak mengampuni, kasih itu diambil dari kita. Kasih itu hilang terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, istri, suami, kasih itu hilang. Jadi pada saat kita kembali mengampuni, kasih itu muncul lagi. Ada rasa mengasihi kembali. Itu namanya mengasihi dengan segenap hati. Yang ketiga adalah kesalahan atau sakit hati itu tidak dijadikan senjata untuk membalas di kemudian hari. Kadang-kadang kan gini, gua mah baru salahnya kecil, lu kemarin gak inget lu, udah nyakitin gua gitu ya.
Itu jangan-jangan kalau kita masih melakukan itu belum mengampuni sepenuh hati tuh. Masih dijadiin kartu as gitu ya. Senjata pamungkas gitu ya. Kalau sewaktu-waktu nanti terjadi lagi, simpen ya kantongnya. Nanti kalau ada apa-apa, nah keluarin lagi gitu ya. Itu maksudnya. Pada saat kita sudah mengampuni dengan segenap hati, itu kita mungkin ingat, tapi kita tidak mengingat-ingat lagi. Kita menimbulkan kasih kembali di situ. Dan kesalahan sesama kita itu tidak kita jadikan sebagai senjata untuk menyerang kembali. Itu mengasihi dengan segenap hati. Nah, mengampuni yang benar itu juga bicara mengenai mengampuni semua kesalahan. Mengampuni semua sakit hati yang dilakukan oleh sesama atau keluarga kita. Kemarin saya di live itu cerita mengenai, tolong dong cerita dong, mengampuni itu gampang apa susah sih? Yang paling banyak adalah gampang diomongin doang gitu kan, dilakukan susah ternyata. Puji Tuhan gitu ya, ada yang cerita ini cerita itu gitu ya. Ternyata level atau tingkat kekebalan orang dalam menerima kesakitan hatinya itu beda-beda. Ada yang dikata-katain gitu ya, masih nggak marah tuh, masih nggak sakit hati. Ada yang dikatain sedikit atau nggak cuma dikatain, disindir gitu ya, atau nggak sengaja ngomongnya salah sesamanya, udah marah tuh sakit hati. Jadi level orang sakit hati itu penyebabnya tuh beda-beda kadarnya. Jadi mengampuni itu diajarin hari ini kita untuk semua kesalahan. Semua sakit hati itu harus diampuni. Gampang apa susah? Susah. Coba bayangin kalau di rumah istri-istri yang terus dipukulin oleh suaminya, apakah masih bisa mengampuni? Belum tentu. Kalau di rumah kita sebagai anak-anak terus dihina oleh mertua, oleh orang tua, oleh saudara kandung, apakah kita masih bisa mengampuni? Susah. Hari ini kita diajarkan untuk mengampuni semua kesalahan. Makanya penting untuk terus terkoneksi sama Tuhan. Biar kasih Tuhan itu turun dalam hidup kita. Memampukan kita untuk mengampuni semua kesalahan saudara-saudara kita. Itu menjadi penting. Dan yang tidak kalah penting juga, mengampuni itu berapa kali Petrus nanya kepada Tuhan. Berapa kali Tuhan? Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Maksudnya tidak ada habis-habisnya. Harus terus mengampuni. Kenapa harus terus mengampuni? Supaya kasih itu muncul kembali. Jangan ada kasih yang hilang di antara kita, di antara sesama, di antara keluarga. Dengan kita diajarkan mengasihi terus-menerus, bukan berarti kita yang tahu ajaran seperti ini menjadikan senjata buat sesama kita, keluarga kita. Lu kan tahu tuh kemarin diajarin mengampuni terus kan? Mesti ngampunin lu gitu kan. Ngampuni ya gitu ya. Bukan begitu ya, bukan begitu. Bukan dijadikan senjata. Tapi kita diajarkan untuk terus mengampuni. Fokus dari kita adalah untuk perubahan hidup saudara kita, keluarga kita, suami istri kita untuk menjadi lebih baik. Menjadi terus serupa dengan Kristus. Bukan berarti kita terus mengampuni,
tanpa berpikir mengenai perubahan hidup seseorang juga. Penting. Jadi terus mesti mengampuni. Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengampuni. Terus mengampuni. Untuk perubahan hidup menuju seperti Kristus. Perubahan hidup. Nah, mengampuni juga yang benar itu mesti mengampuni dalam segala kondisi. Bukan dalam keadaan senang, terberkati, kita gampang mengampuni. Bukan dalam keadaan lagi fellowship, lagi senang-senang, lagi banyak berkat, kita dapat mengampuni. Mengampuni itu harus dalam segala kondisi kehidupan. Dalam setiap musim kehidupan kita harus mengampuni. Harus mengampuni. Nah, ini slide yang ini agak lucu. Ini cerita mengenai kita ini di posisi kalau punya salah itu diminta untuk minta maaf. Minta maaf. Kalau kita lagi beribadah sama Tuhan, terus diingetin kita yang bikin orang sakit hati, gitu ya. Kita disuruh minta maaf buru-buru. Saya pada slide ini agak lucu. Ini jadi kesaksian nih. Saya itu termasuk orang yang suka nunda-nunda. Saya tuh orangnya suka nunda-nunda kalau saya tahu misalkan ini istri saya di depan ini Erin ya. Jadi kalau saya seringan pulang malam gitu ya, biasanya Erin udah mulai marah gitu ya. Dan saya itu orangnya nunda gitu ya. Udah tahu Erin udah mulai berubah, saya nunda gitu ya. Ternyata menunda meminta maaf itu juga membuat sakit hati. Membuat pahit. Membuat Erin jadi sakit hati. Sesama kita jadi sakit hati. Menunda minta maaf itu ternyata berpengaruh besar. Berpengaruh besar. Saya pada saat baca ini, Tuhan saya bertobat. Kalau pada saat kita tahu kita membuat sesama kita, saudara kita, keluarga kita sakit hati, kita mesti segera. Kenapa ini segera? Karena di ayat ini bilang bahkan dia pada saat mengorbankan ke mezbah Tuhan, kita berhenti dulu tuh. Suruh berbaikan dulu, minta maaf dulu. Gitu ya. Jadi itu sesegera itu. Harus segera. Kenapa jadi minta maaf itu penting? Karena dengan segera minta maaf, pengampunan itu dapat lebih mudah diberikan kepada kita. Dibanding nanti gitu ya. Kalau istri saya biasa bilang, sekarang baru minta maaf, kemarin kemana aja katanya gitu. Saya tuh termasuk orang yang bertobat ya, puji Tuhan bertobat. Ini firman ini juga buat saya sebenarnya. Saya itu orang yang suka nunda-nunda minta maaf. Jadi kelamaan minta maaf itu ternyata membuat orang jadi sakit hati, makin mendalam. Jadi akar pahit. Itu jadi lebih sulit disembuhkan, lebih sulit mengampuni. Nah, minta maaf juga bicara mengenai konteksnya. Tidak melihat bahwa kita lebih tua, kita lebih senior, kita orang tuanya, kita anaknya, kita menantunya, kita mertuanya. Pada saat kita sadar kita salah, omongan kita menyakiti menantu kita, menyakiti anak kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti sesama kita. Kita mesti berani menyampaikan, minta maaf. Sorry ya, sorry ya papi udah bikin salah. Sorry ya, mami udah nyakitin hati kamu. Sorry ya ma, kemarin ngomongnya agak kenceng sama mama ternyata. Sorry ya, kemarin gak sengaja ngebentak kamu. Jangan ngelihat, karena saya orang tua gak perlu minta maaf sama anak. Gak perlu. Saya orang tua gak ada minta maaf sama anak. Anak dong datang kepada saya. Banyak ya yang kayak gitu ya. Hari ini diingatkan.
Yang bisa sakit hati nggak cuman orang tua. Anak-anak bisa sakit hati. Punya akar pahit. Hati-hati. Dan itu akan merugikan keluarga kita. Penting. Jadi pada saat orang tua sadar telah membuat sakit hati anaknya, segera minta maaf. Segera minta maaf. Biar pengampunan itu boleh mengalir. Pengampunan itu boleh mengalir. Hari-hari ini kita diingatkan, sepanjang bulan ini kita diajarkan untuk terus mengampuni. Mengampuni, Pak Hartanto cerita mengampuni. Pak Jeffrey cerita mengampuni. Pak David tadi cerita mengampuni. Hari ini juga cerita mengampuni. Nggak gampang. Tapi terkoneksi sama Tuhan yang punya kasih. Itu menjadi penting. Memampukan kita untuk terus menjaga kasih kita terhadap keluarga kita. Menjaga kasih kita terhadap sesama. Supaya kasih itu tidak terambil pada saat kita tidak mengampuni. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan bahwa terkadang ada orang-orang yang susah ngampunin. Masalahnya terkadang bukan seberapa besar salahnya orang itu. Tapi terkadang mindset yang ada dalam dirinya. Bagaimana dia hubungannya dengan Tuhan. Ada orang yang sulit untuk mengampuni karena dia pun sulit ngampunin dirinya sendiri. Karena dia pun merasa bahwa Tuhan juga gak gampang-gampang ngampunin dia. Karena pola pikir itu, karena dia merasa begini, Tuhan akan ngampunin saya kalau saya lakukan ABCD dulu. Kalau saya gak lakukan ABCD, maka Tuhan kayaknya gak ngampunin saya deh. Ketika kita punya cara berpikir seperti itu terhadap Tuhan, kita juga lakukan itu kepada orang lain. Lu minta ampun aja. Buktikan dulu deh. Kita menahan pengampunan kita buat orang itu. Menunggu sampai dia berubah dulu, baru kita mau ngampunin. Semakin lama kita melepaskan pengampunan, kita menahan pengampunan, semakin lama sakit hati itu dalam diri kita. Semakin lama racun itu dalam diri kita. Dan tentunya semakin lama racun itu dalam diri seseorang, semakin berbahaya dia. Semakin sakitlah dia. Betul gak Bapak Ibu? Atau juga ada orang-orang yang berkata begini, kayaknya kalau dia berbuat salah, kayaknya Tuhan itu kayaknya udah gak mau ngampunin lagi deh kayaknya. Kayaknya udah sering sih ya saya buat salah. Bahkan ada orang-orang gak berani lagi untuk minta maaf sama Tuhan. Gak berani lagi untuk Tuhan ampuni saya, gak berani. Karena mereka berpikir begini, udah terlalu sering saya berbuat salah. Udah deh, biarkan aja deh. Nah, karena pola pikir yang seperti itu, maka ketika dia berhubungan sama orang lain, orang itu melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan menurut mereka udah terlalu sering. No, enough. Udah, saya udah gak mau maafkan dia lagi. Terlalu sering berbuat salah. Kenapa dilakukan itu? Karena dia pun begitu sama Tuhan. Ketika berbuat salah dia merasa gini, aduh Tuhan kayaknya udah gak mau ngampunin gue lagi deh. Tuhan kayaknya udah enek deh sama gue. Gue udah sering banget minta maaf. Jatuh lagi, salah lagi. Ketika kita punya hubungan yang salah dengan Tuhan, pemikiran kita yang salah tentang Tuhan, tentang kasih Allah, maka kita akan bermasalah dalam area mengampuni. Setuju enggak saudara? Hari ini, sebelum kita tutup ibadah ini, saya mau ajak kita sama-sama, yuk pastikan kita benar dengan Tuhan. Hati kita benar dengan Tuhan. Pandangan kita benar tentang Tuhan. Tuhan gak seperti itu. Menahan pengampunan. Bahkan sebelum kita berubah pun, Tuhan sudah ngampunin kita ketika kita minta ampun sama Dia. Walaupun memang Tuhan tetap menantikan perubahan dalam diri kita. Walaupun kita harus bertanggung jawab melalui
kesalahan yang kita lakukan bukan ada konsekuensi yang harus kita terima, tetapi juga ada pertanggungjawaban untuk kita berubah. Betul gak Bapak Ibu? Tetapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama pahami benar. Seperti apa sih pengampunan dan kasih Tuhan itu? Dia tidak pernah membatasinya. Dia tidak pernah membatasi pengampunannya. Maaf kata, bukannya menganggap remeh akan kasih pengampunan Tuhan, enggak. Tetapi inilah pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Dia ngampunin kita. Seberapa kali pun kita minta maaf, Tuhan akan ngampunin kita. Tetapi masalahnya adalah, kalau kita tidak pernah mau berubah pada akhirnya, dosa tetap ada dalam diri kita. Dan kita pelihara terus. Pada akhirnya kita akan menuju kepada kebinasaan. Itu konsekuensi. Tetapi berbicara memaafkan, Tuhan akan maafkan. Kita terus rusak diri kita dengan narkoba. Kita terus rusak diri kita dengan percabulan. Terus kita lakukan itu. Setiap kali kita berdosa, kita minta ampun. Tuhan ampunin enggak? Tetapi ada konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan. Narkoba merusak diri kita. Percabulan merusak diri kita dan rumah tangga kita. Hari ini yuk sama-sama. Kalau mungkin kita adalah orang-orang yang seperti tadi. Sulit mengampuni, kita berkata begini, udah terlalu sering. Stop, saya gak mau ngampunin lagi. Terlalu gampang dong saya kasih maaf. Saya gak mau. Terlalu gampang nanti maaf saya disepelekan. Dia mesti berubah dulu. Lakukan A, B, C, D, E. Baru saya akan ampuni. Stop, jangan lakukan itu karena Tuhan tidak lakukan itu sama kita. Hari ini, supaya kita beres di area mengampuni, kita harus beres untuk kita menerima kasih Tuhan yang seutuhnya. Jangan batasi Tuhan memberikan pengampunannya bagi kita, sehingga kita pada akhirnya membatasi pengampunan pada orang lain. Buka hati kita selebar-lebarnya. Terima kasih Allah yang sempurna, pengampunannya yang sempurna. Dia tidak pernah membatasi, dan dia tidak pernah menahan-nahan atau menunda-nunda pengampunannya bagi kita. Hari ini, mau saudara, kita beres di area ini,